البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Syarah yang dikumpulkan karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur, yang mana surat ini menjelaskan tentang seputar orang-orang yang lalai dengan agamanya sebabnya karena dunia. Jadi orang tersebut lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah sebabnya karena berbangga-bangga dengan harta kekayaannya, berbangga-bangga dengan banyak anaknya, berbangga-bangga dengan banyak pengikutnya. Oleh karena itu kita awali barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ayat yang pertama Allah Ta'ala mengatakan Alhaakumut takatsur. Sungguh, karena at-takatsur maknanya adalah bermegah-megahan. At-takatsur maknanya adalah apa? Bermegah-megahan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan banyak keturunan, bangga dengan harta yang banyak, bangga dengan banyak pengikut. Alhaakumut takatsur. Sungguh telah membuat kalian lalai perbuatan atau sifat bermegah-megahan. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau bermegah-megahan itu lebih daripada barakallahu fikum batasan normal. Ya, memiliki harta dia bangga, akhirnya melalaikan dari berzikir kepada Allah, memiliki pasukan, memiliki pengikut, memiliki banyak anak, dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya hingga kalian masuk kuburan. Jadi, barakallahu fikum, kalau sudah di dalam kuburan tersebut, tentunya lain lagi rasanya. Karena ketika di dunia orang bisa saja dia lalai. Bisa jadi dia tidak ingat bahwasannya kekayaan atau kemewahan dunia ini akan dia tinggalkan. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun. Kalian justru akan mengetahui kelak. Kelak kalian akan mengetahui. Tsumma kalla, kemudian sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Kalau seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang yakin, itu ilmu yakin, karena sudah kita lewati tingkatan-tingkatan keyakinan. Pertama adalah ilmu yakin. Kemudian kedua adalah apa? Ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin. Nah, jadi kalian sudah mengetahui secara yakin bahwasannya dunia itu hanya sekali saja. Harta, kedudukan, kemudian semua perkara-perkara dunia itu akan sirna. Oleh karena itu ditegaskan lagi yang berikutnya, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Melihat dengan kepala sendiri. Paham ya? Sehingga apa? Semakin yakin dia. Yang dikabarkan dulu di dunia. Berarti ini ainul yakin. Di dunia dia mungkin dapatnya baru apa?
baru dapatnya ilmu yakin, ilmunya saja. Setelah melihat langsung apa? Ainul yakin. Nanti kalau sudah masuk hakul yakin. Nah, barakallahu fikum. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian nanti akan melihatnya dengan sebenar-benarnya, dengan mata kepala sendiri. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil namim. Kemudian sungguh kalian semuanya akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan yang di dunia yang diberikan kepada kalian. Jadi kenikmatan yang selama ini kita rasakan barakallahu fikum sejak kita dilahirkan. Nah, di dunia ini dilahirkan oleh ibu kita rasakan kenikmatan demi kenikmatan itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai beberapa perkara, umur dihabiskan untuk apa? Harta digunakan untuk apa? Ilmu dia amalkan ataukah tidak? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Allahumma sallim sallim. Kita minta kepada Allah Taala agar diselamatkan karena keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan, namun keadaannya tentunya berbeda. Oleh karena itu, surat yang sangat mulia ini memberikan peringatan dan ultimatum kepada kita jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah Taala. Lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena harta. Karena harta itu barakallahu fikum, Allah musta'an. Terkadang kalau orang enggak bersabar, dengan harta dia rela menjual agamanya. Dengan harta dia rela menjual manhajnya. Dengan harta dia rela menjual akidahnya, bahkan menjual kehormatannya. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena orang kalau lalai dari berzikir kepada Allah taala, hilang sumber ketenangan, hilang sumber ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwasanya sumber ketenangan hati, sumber ketenangan jiwa bukan karena banyak harta, bukan karena banyak keturunan, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena dia memiliki sekian-sekian pasukan, bukan, tapi sebabnya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang, tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, perhatikan baik-baik di sini menunjukkan setelahnya perkara yang sangat penting. Bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang, bayangkan. Jadi kalau antum mau tenang hatinya, banyak berzikir. Zikir pagi dibaca, zikir petang dibaca, sebelum tidur jangan lupa baca doa, sebelum makan, setelah makan, bangun tidur, barakallahu fikum, banyak al-adhkar, na'am barakallahu fikum fis sabah wal masa. Banyak zikir-zikir untuk pagi dan petang. Jangan terluputkan barakallahu fikum. Na'am. Hatta dalam berkendaraan, naik motor, berzikir bisa atau tidak? Bisa. Ambil yang paling mudah kalau seandainya yang lainnya kesulitan, karena di sana banyak zikir-zikir yang tentunya kita tidak bisa menghafal semuanya. Na'am barakallahu fikum, termasuk zikir yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dan timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat ringan di lisan, apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatan khafifatani 'al lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Na'am barakallahu fikum. Dibaca kapan saja silakan. Dalam berkendaraan, ketika lagi tenang, ketika lagi santai, barakallahu fikum. Nah, karena orang-orang yang tidak pernah berzikir nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal apa? Di dunia dia bisa melihat. Bahkan penglihatannya tajam sekali. Wal'iyadzubillah, nanti di akhirat dibalik barakallahu fikum menjadi orang-orang yang buta. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berzikir kepadaku, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan ma'isyah yang sempit. Bayangkan, orang kalau enggak pernah berzikir, sempit dadanya, sempit hatinya. Wah, jangan-jangan nanti bagaimana? Makan apa ya kira-kira? Kerja setiap pekan gajinya sedikit, bahkan hari ini enggak ada kerjaan misalkan, sempit hatinya. Kalau enggak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Kemudian apa tadi lanjutannya tadi? Setelah mendapatkan kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Nanti kata Allah Ta'ala kami akan bangkitkan orang tersebut yang tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengadu, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Gitu ya. Naam. Seperti itu pula lah kami telah datangkan kepada kalian ayat-ayat kami, justru kalian melupakannya, tidak mengingatnya, tidak berzikir, enggak mau mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini pula lah aku tinggalkan kalian. Ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wal iyad billah. Jangan sampai kita lupa dari berzikir, barakallahu fikum. Zikir pagi kita baca walaupun ala kadarnya, walaupun kita semampunya. Paham ya? Zikir sore juga kita baca. Kemudian zikir-zikir yang lainnya, barakallahu fikum. Banyak zikir-zikir yang perlu dan juga tentunya kita bisa menghafalnya walaupun sedikit. Karena apa? Karena zikir itu sumber ketenangan hati, sumber keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah Taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat barakallahu fikum bagaimana penjabaran dan penamaan surat At-Takatsur ini. Surat yang dikenal dengan bermegah-megahan, mengabarkan tentang bermegah-megahan. Kita lihat qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih, tasmiyatus surah, penamaan surat ini, surat At-Takatsur. Sumiyat surat At-Takatsur liqauli ta'ala, dinamakan surat Takatsur dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur ay syaghalukum. Syagalakum at-tafakhuru bil amwali wal aulad wal a'wan. Maksudnya telah membikin kalian tersibukkan dengan perbuatan berbangga-bangga, bermegah-megahan terhadap harta, anak dan juga pasukan. Bayangkan, banyak pasukan, lalai dia dari berzikir kepada Allah Taala. Banyak harta, lalai dia dari menginfakkan hartanya di jalan Allah. Banyak anak, lalai dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Hati-hati. Harta ini barakallahu fikum sumber petaka, sumber fitnah kalau kita tidak bisa menggunakan pada tempatnya. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Berarti kita enggak butuh harta. Enggak perlu harta. Fitnah. Bagaimana ini? Maksudnya harta-harta yang kita tidak curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menampung, hanya menimbun. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, ditahan dulu ya. Perhatikan baik-baik. Naam. Jadi harta itu kalau kita tidak bisa menggunakan di jalan Allah, naam barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Tapi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk beribadah, untuk talabul ilm, mencari ilmu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak pun juga sama. Anak itu bisa menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak bisa apa? Mengarahkan kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh. Mereka itu bisa jadi musuh. Paham ya? Maka berhati-hatilah kalian dengannya. Maksudnya bagaimana? Hati-hati jangan sampai istri dan anak kita menjadi musuh, menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru kita bangun bersama, kita ajak bersama untuk beribadah, untuk sama-sama mencari ilmu, sama-sama memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istri menjadi penghambat kita mencari ilmu. Jangan sampai suami menjadi penghambat istri untuk mendapatkan ilmu. Jangan. Saling barakallahu fikum ta'awun, kerjasama. Saling pengertian, saling merasakan. Itu nanti apa barakallahu fikum, insyaallah biidznillah di dalam kehidupan rumah tangga akan terwujudkan yang namanya rumah tangga yang romantis, harmonis dan apa? Dinamis. Paham ya? Romantis,
kemudian harmonis, dinamis, di atas agama, Al-Qur'an was sunnah, romantis di atas Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena barakallahu fikum hafizakumullah, saling pengertian, saling ta'awun, saling membantu di dalam mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Munasabatuha lima qablaha. Kesesuaian surat ini dengan sebelumnya. Yang sebelumnya surat apa kemarin? Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah penyebutan mengenai hari kiamat. Nah, ada enggak kesesuaian surat ini dengan yang sebelumnya? Tentunya ada. Kita lihat munasabatuha lima qablaha. Kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat yang sebelumnya. Akhbarat suratul Qari'ah an ba'di ahwali yaumil qiyamah wa jaza'is su'ada wal ashqiya. Sungguh di dalam surat Al-Qari'ah telah mengkabarkan tentang sebagian kengerian-kengerian hari kiamat dan balasan bagi orang-orang su'ada, orang-orang yang bahagia. Nah, perhatikan baik-baik. Wal ashqiya, dan orang-orang yang sengsara. Nah, barakallahu fikum. Tsumma dzakara fi hadhihi surah illata istihqaqin nar wa huwa al-inshighal bid-dunya 'anid din. Ini. Kemudian Allah taala menyebutkan di dalam surat ini sebab keberhakan orang masuk neraka. Sebabnya apa ya kira-kira? Sebabnya kenapa orang-orang asqiya, orang-orang yang sengsara masuk neraka? Wa huwa al-inshighal bid-dunya 'anid din. Yaitu tersibukkan dengan dunia dari agama. Maksudnya bagaimana? Enggak sempat mempelajari ilmu agama gara-gara dunia tadi. Tapi alhamdulillah Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada, walaupun sekaya apapun Ahlus Sunnah tersebut masih bisa dikatakan miskin dibanding orang-orang pencari dunia. Paham ya? Karena mereka memahami sesuatu yang sedikit yang ada di hadapannya cukup. Itu yang perlu kita perhatikan. Qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang Allah Taala berikan kepada hamba tersebut. Tidak merasa kurang, tidak merasa rakus, barakallahu fikum. Naam. Karena sebagian orang ya barakallahu fikum di dalam rumah itu misalkan tinggal uang 100.000 udah bingung. Masih ada uang 100.000 padahal. Besok makan apa ya? Besok bagaimana nih? Ini tinggal 100.000. Gunakan dulu yang 100.000 itu. Nanti berikutnya ada lagi. Paham ya? Nah, benar apa enggak? Benar, sahih. Kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Tapi kalau udah bingung duluan, udah panik bagaimana ini? Nanti bagaimana makannya? Enggak usah khawatir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum kata Allah Taala. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Enggak usah khawatir. Apa yang kita khawatirkan barakallahu fikum? Naam. Tapi kalau kita udah gelisah, khawatir nanti bagaimana, berarti kurang percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Santai saja. Jalani dunia ini barakallahu fikum. Karena cuma sekali saja. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat ini. Sebab keberhakan mereka masuk neraka al-inshighalu bidunya. Tersibukkan dengan dunia. Naam, dari agamanya. Enggak sempat ibadah, enggak sempat salat, enggak sempat berzikir karena sibuk mencari dunia. Karena apa? Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih mengenai orang yang tidak pernah puas itu dua bentuk atau dua versi atau dua orang. Dua orang yang tidak pernah akan puas, yaitu orang pencari dunia enggak akan puas. Pencari ilmu juga tidak akan apa? Puas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man human la yashba'an." Dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Pertama, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang berkeinginan kuat di dalam ilmu, sibuk dengan ilmu, enggak akan puas dia, enggak akan kenyang. Karena dia dapat ilmu faraid, belum dapat ilmu usul. Sudah dapat ilmu usul, belum dapat ilmu mustalah, enggak ada puasnya dia. Sudah dapat ilmu mustalah, ternyata nahwunya belum bisa. Belajar ilmu nahwu lagi. Setelah mempelajari ilmu nahwu, ternyata sharafnya belum bisa. Belajar ilmu sharaf, puas enggak kira-kira? Enggak puas-puas ilmu, bayangkan. Satu. Ini jelas kebaikan. Yang kedua, wa manhumun fil dunya la yashba'. Dan orang yang mencari dunia, pencari dunia, ingat-ingat ya, ambisinya dunia enggak akan pernah kenyang. Walaupun gajinya sudah paham ya? Sudah M 3 kali ini enggak sembarangan ini ya. Sepekan enggak sembarangan, masih mencari M yang keempat. Bayangkan itu. Allah musta'an, rumah sudah 2, mobil 4, gedungnya tinggi. Bahkan membangun apa kemarin? Hotel bintang berapa? Bintang 7 sudah. Paham ya? Kurang apa lagi? Masih mencari terus. Kenapa? Karena pencari dunia seperti itu tabiatnya. Oleh karena itu, kita harus ingat baik-baik.
sabda Rasulullah SAW sebagai motivasi dan dorongan bagi kita semuanya. Enggak perlu takut kalau cuma miskin, enggak usah takut. Miskin, fakir itu enggak usah takut. Paham ya? Hatta walaupun sehari, semalam, 3 kali sehari makan lauk tempe enggak masalah. Yang penting masih apa? Masih makan. Bersyukur barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, sering anak ulang-ulang ini ya hadisnya ya. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang kutakut kepada kalian, walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Hati-hati ini. Rasulullah saja ya barakallahu fikum, pemimpin panutan kita, suri tauladan kita barakallahu fikum, dia mengatakan, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Sebagaimana dibukakan dunia untuk orang-orang sebelum kalian. Akhirnya kan berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba barakallahu fikum menimbun harta. Akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana umat sebelumnya dibinasakan karena harta. Mencari dunia enggak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya ya? Nah, ma'asana dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya kalau dunia dan agama bisa bersatu. Dunia dan agama kalau bisa bersatu indah sekali. Tapi enggak ada berkahnya dunia tanpa agama. Oleh karena itu ikhwan fiddin, ingat baik-baik, dunia hanya sekali saja. Setelah itu nanti bukan dunia lagi. Ingat baik-baik ya. Oleh karena itu jangan kita ambisi mengumpulkan harta, memperbanyak kekayaan, jangan barakallahu fikum, tapi bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Didiklah jiwa kita untuk senantiasa merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang diberikan kepada kita semuanya barakallahu fikum. Sedikit kalau antum syukuri rasanya besar dan banyak. Tapi kalau banyak antum bersyukur, kita enggak bersyukur, rasanya kurang terus. Antum saksikan para pencari dunia bagaimana? Apakah mereka pernah puas? Mereka memberikan hingga mereka memiliki slogan, waktu adalah uang. Waktu adalah apa? Uang. Bisnis sana, tanam modal sana, tanam modal sana. Kemudian enggak pernah belajar ilmu, enggak pernah barakallahu fikum berpikir kepada Allah. Jarang dia beribadah kepada Allah, sibuk dengan dunia. Tapi bagaimana? Apakah kita boleh mencari dunia? Boleh secukupnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu juga melupakan bagianmu dari dunia ini. Maksudnya bagaimana? Ambillah secukupnya, sisanya akhirat. Barang siapa yang mengejar mencari akhirat, dunia pasti akan apa? Akan mengikuti dan akan dia dapatkan. Namun barang siapa yang mencari, yang dia cari adalah dunia, belum tentu akhirat dia dapatkan. Itu perlu jadikan simbol yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa na'am waqtirafil asam, dan juga barakallahu fikum mengakui adanya dosa-dosa, wa huddidat bil mas'uliyah, dan juga diberikan atau haddadat, dan juga memberikan ancaman bil mas'uliyah, akan ditanya fil akhirah, di akhirat kelak, an a'malid dunya, tentang amalan dunia. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut ada ancaman. Barakallahu fikum, ancaman untuk apa? Kita semuanya akan ditanya di akhirat kelak tentang amalan dunia. Dulu kamu habiskan untuk apa uangnya? Sebanyak itu untuk apa? Ilmumu untuk apa? Kemudian yang kamu ajarkan diamalkan atau tidak? Allah musta'an. Tentunya semuanya kita harus merenungi barakallahu fikum. Bukan berarti kita maksum dari kesalahan, kita saling melengkapi. Yang kurang kita lengkapi, perhatikan baik-baik. Yang bengkok kita luruskan. Barakallahu fikum. Yang ngantuk kita buka lebar-lebar matanya. Paham ya? Biar semakin semangat di dalam mencari ilmu dan lalai dengan dunia. Barakallahu fikum. Dunia tidak masalah, secukupnya. Ayo, kita lihat al-mufradatu, kosakata-kosakata yang ada dalam surat At-Takatsur. At-Takatsur tadi artinya apa, Husain? Apa arti At-Takatsur tadi? Apa artinya At-Takatsur tadi antum? Apa artinya At-Takatsur tadi? Bermegah-megahan. Ingat-ingat.
bermegah-megahan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, sabar. Kita lihat. Karena apa? Karena man sabara dzafar. Barang siapa bersabar dia akan meraih banyak. Man sabata nabata. Barang siapa yang kokoh dia akan tumbuh. Nah, barakallahu fikum, apalagi? Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Adapun teman misalkan ngantuk atau semisal, tahan dulu. Tahan 2 harokat. Paham ya? Tahan dulu sesaat. Nah, kita lihat di sini al-mufradatu, kosakata. Alhaakum syaghalakum an ta'atillah. Syaghalakum an ta'atillah. Maksudnya bagaimana? Sikap perbuatan bermegah-megahan, berbangga-bangga dan kekayaan itu menyibukkan kalian dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur ay at-tabahi bi kasratil mal. Perhatikan ini makna takasur. At-takatsur maknanya adalah at-tabahi, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Orang itu kalau banyak harta biasanya kalau enggak diselamatkan, sombong dia. Banyak harta dia sombong. Kemudian dia berbangga-bangga. Nah, barakallahu fikum, makannya harus mewah. Kalau cuman lauknya sambal enggak mau dia. Lauknya tempe noleh ke kiri. Allah musta'an. Kalau lauknya ayam ke kanan misalkan. Enggak seperti itu. Seadanya, ada tempe dimakan, ada ayam dimakan, ada daging pun makan. Paham ya? Intinya seadanya, barakallahu fikum. Intinya apa? Seadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburan, masuk ke dalam kuburan. Kita semuanya bisa dikatakan secara globalnya pasti akan memasuki kuburan tersebut. Bisa dikatakan apa? Kuburan antum tahu ukurannya berapa coba? Ukurannya berapa kali berapa kuburan itu kurang lebihnya? 5 kali 5 ada enggak kira-kira? Terlalu luas. Paham ya? Antum saksikan tadi kuburan sempit kayak gitu. Paham ya? Itu nanti tempat kita. Walaupun rumah kita sudah luas, lebar, Masya Allah. Ini kalau sudah berkunjung ke kuburan, kita lihat. Tashaghaltum bi jam'il mal wat tabahi bi kasrati hatta muttum wa naqaltum ilal maqabir. Allahu musta'an. Hatta mittum wa naqaltum ilal maqabir. Maksudnya kalian bersibuk-sibuk mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Hartaku sudah banyak. Berapa? Hartaku banyak sekali, tak simpan di bank berapa? 250.000. Paham ya? Allah musta'an, sudah disimpan di bank. Padahal sudah kita lewati apa? Jangan bermudah-mudahan nyimpan uang di bank. Ini darurat Ustaz. Berapa uangnya? 250.000. Darurat dari mana? Allah musta'an. Nah, itu darurat kantong aja enggak nampak. Allah musta'an. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan dalam perkara darurat. Kita lihat di sini. Nah, berbangga-bangga dengan banyaknya harta hingga kalian mati dan kalian pindah ke kuburan. Kalau sudah pindah ke kuburan, apa yang dibawa coba? Pakaian di mana coba? Jubah haramnya di mana coba? Enggak dibawa lagi sudah. Paham ya? Yang dibawa dalam kuburan beberapa helai kain kafan saja. Di situ nanti yang menemani siapa yang menemani? Amalan. Ini hati-hati ini. Amalan. Kalau amalan saleh walhamdulillah. Paham ya? Intinya di dalam kuburan nanti barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat akurat yang datang dalam hadis yang sahih, 3 pertanyaan. Nah, mana ada di sana ditanya misalkan uangmu berapa? Kekayaanmu berapa? Di dunia dulu punya apa? Rumahnya apa? Mobilnya mereknya apa? Enggak ada. Paham ya? Hatta pembahasan pelajaran yang kita pelajari nanti kembali kepada 3 pertanyaan itu. Man rabbuk? Man nabiyyuk? Madinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Enggak ditanya ja'a Zaidun i'rabnya apa? Dia tanya enggak kira-kira Yusuf? Enggak ditanyakan lagi sudah. Marartu bi Zaidin, i'rabnya apa? Enggak ada. Paham ya? Ja'a Zaidun enggak dibahas lagi sudah. Paham ya? Yang dibahas apa? Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuk. Di dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa? Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Kalau bisa jawab bagaimana? Enggak usah khawatir. Kalau bisa jawab kenikmatan yang sangat luar biasa di hadapannya. Dia langsung mendapatkan kasur dari surga. Dibentangkan kasur dari surga, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Ditampakkan di hadapannya apa? Surga. Langsung dia senang dan mengatakan, "Ya Rabb, aqimis saah." Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Karena dia pengen segera menikmati yang hakikatnya gitu ya. Nah, sebaliknya, yang tidak bisa jawab 3 pertanyaan tadi dari kalangan orang munafikin, orang kufar yang mereka hanya taklid di dunia akhirat di akhirat, di alam kubur pun taklid, la adri. Aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu.
Aku mendengar orang mengatakan seperti ini, aku ikutin. Bayangkan itu. Apa balasannya? Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya saling menempel dan patah. Ngeri sekali. Dibentangkan kasur dari neraka. Paham ya? Ditampakkan di hadapan neraka. Akhirnya saking ngerinya dia mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Ngeri, barakallahu fikum. Allahumma sallim salim. Nasallahu salamata wal afiyah. Kalla ay ma hakadha bagi. Ini kalau bahasa Arabnya. Nah, biasanya kalau bahasa Indonesia sekali-kali tidak gitu ya. Menunjukkan benar-benar enggak itu loh. Nah, kita lihat ay ma hakadha yang bagi antaf'alu. Bukan seperti ini yang layaknya kalian kerjakan. Fartad'u. Nah, fartad'u an hadha takatsur. Maka hendaknya kalian menghindar, menghardik yang namanya apa? Bermegah-megahan ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi diperintahkan untuk menghardik, jangan sampai bermegah-megahan. Bukan seperti ini yang selayaknya kalian lakukan. Paham ya? Dunia itu hanya sesaat saja ya qaumi. Innama hadhihi hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Nabi Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allah Taala berfirman menyebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, "Ya qaumi wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata'." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu. Antum tertipu dengan dunia, nah itu hanya penipuan saja. Nah, barakallahu fikum, bagikan apa dunia ini? Bagikan fata morgana. Antum tahu fata morgana enggak? Antum tahu fata morgana? Antum tahu fata morgana? Antum tahu? Dan kami jelaskan dulu ya. Antum tahu fata morgana apa itu fata morgana? Dunia ini bagikan fata morgana yang bisa dikatakan kalau kita semakin mendekat, semakin enggak ada dia. Paham ya? Jangan tertipu. Nah, Allah musta'an. Antum tahu fata morgana enggak? Apa itu? Susah ungkapannya. Nah, masalahnya enggak tahu. Walaupun susah ungkapkan tapi enggak tahu dah, penting. Antum tahu fata morgana? Tahu enggak? Tapi susah ungkapkan. Bisa ungkapkan? Bahas. Antum tahu fata morgana, Husain? Antum tahu Yusuf? Antum tahu Iqbal? Antum tahu Yusuf? Enggak tahu juga. Usama? Apa itu? Coba ungkapkan. Cahaya air. Kenapa? Biasanya barakallahu fikum di dataran yang bisa dikatakan rata gitu, jarak jauh mungkin aspal atau semisalnya, itu ada semacam barakallahu fikum kayak seakan-akan ada air di situ. Biasanya kelihatan dari jauh itu, kayak ada mata air di situ, kayak ada pancaran lah intinya. Ternyata ketika antum datang enggak ada apa-apa. Nah, dunia itu dipermisalkan seperti itu. Jadi semakin antum mengejar dunia belum tentu mendapatkannya. Kecuali yang sudah ditakdirkan yang antum dapatkan itu loh maksudnya. Paham ya? Jadi jangan berambisi mengejar dunia terus. Mesti dapat insyaallah kalau akhirat yang kalian kejar, yang kita kejar. Nah, Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir di sini. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ai idza dakhaltum quburakum alimtum khata'akum fit takatsur fil amwal wal aulad. Maksudnya, kelak kalian akan mengetahui ketika sudah masuk ke kuburan, kalian akan mengetahui kekeliruan kalian di dalam bermegah-megahan, berbangga-bangga terhadap harta dan anak tadi. Taunya ketika di kuburan dipertunjukkan. Namanya itu baru apa? Baru ainul yakin. Di dunia apa? Ilmu al-yakin. Di kuburan ketika nampak apa? Ainul yakin. Nanti kalau di akhirat, kalau seandainya waliyadzubillah dia masuk ke dalam neraka sebabnya karena dunia tadi, hakul yakin. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, kalla ay haqqan. Sungguh benar seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum, lau ta'lamuna ilman yaqin. Kalau seandainya kalian mengetahui tentang apa? Kekeliruan berbangga-bangga dengan harta tadi dengan sebenar-benar pengetahuan, ai ilman yaqiniyan, ilmu yang benar-benar yakin, akibat at-takatsuri, akibat dari berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta, lima tafakhartum bi kasrati amwalikum. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan perbuatan kalian berbangga-bangga dan banyaknya harta kalian. Nah, barakallahu fikum, akan mengetahui apa? Pembahasannya nanti atau kita sebutan dikit ya karena cocok sekali ya, biar tepat sampai bawah itu ya. Sabar dikit ya. La tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Ingat-ingat neraka jahim itu neraka yang bagaimana? Neraka yang sangat panas.
Neraka yang sangat panas, barakallahu fikum. Yauma idzin yauma tarawnal jahim ainal yaqin. Ketika kalian melihat neraka jahim dengan apa? Dengan mata kepala kalian sendiri. Melihat langsung. Ini apa namanya? Ainul yaqin. Ingat-ingat ya. Hakul yaqin itu tingkatan yang paling tinggi. Ainul yaqin pertengahan. Pertama ilmul yaqin. Kita di dunia namanya apa? Ilmul yaqin. Nanti kalau nyaksikan ainul yaqin. Kalau merasakan apa? Hakul yakin. Antum misalkan Abu Abdurrahman, contohnya saja. Ada orang ngomong kepada antum, ini ada madu randu. Asli ori. Paham ya? Rasanya Masya Allah, enggak usah tanya misalkan. Antum ketika dikasih tahu seperti itu, yakin enggak misalkan awalnya? Udah yakin ya, dapat ilmunya. Nah, itu baru ilmu yakin itu. Orangnya datang benar ini loh, madunya. Antum lihat langsung, Masya Allah kental banget ini. Antum baru lihat ini. Belum merasakan, baru lihat. Namanya apa? Melihat, ainul yakin. Setelah itu sama orang dibukakan. Bismillah, buka. Antum nyicipin, ngerasakan benar-benar manis, asli, ori. Berarti apa? Hakul yakin. Itu tingkatannya, itu maksudnya untuk mendekatkan pemahaman seperti itu. Jadi 3 tahapan tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, anin na'im. Pertanyaannya ini, anin na'im tentang kenikmatan. Alladzi tana'amtum bihi wa taladattum bihi minas sihhati wal faragh wal amn wal mata'im wal masyarib. Ini kalian nanti akan ditanyai tentang apa? Tentang apa-apa yang kalian bernikmat-nikmat dengannya, berlezat-lezat dengannya, berupa kesehatan, waktu luang, keamanan, makanan-makanan dan minuman-minuman. Nasallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.